Anjing yang bernama Penny tiba-tiba melompat keluar dari hutan dan menarik sepasang suami istri masuk ke dalam hutan. Demi apa? Ia ingin menunjukkan di situ ada mayat. Assalamualaikum, halo hai. Jumpa lagi di channel ini. Terima kasih udah klik video ini. Dan sebelum nonton jangan lupa subscribe yang belum subscribe. Dan aku ucapkan terima kasih. Ini adalah kisah tentang seorang anak gadis yang masih muda belia dan usianya masih 14 tahun. Namanya adalah April Millsap. April ini tinggal di sebuah pedesaan di kota kecil Armada yang merupakan negara bagian di Michigan. Nah, kondisi sekitar rumah April ini kayak masih area hutan-hutan yang lebat. Dan di situ banyak juga jalan-jalan setapak. Nah, di sana April tinggal bersama ibunya yang bernama Jennifer dan juga bersama ayah tirinya. Nah, April yang masih tergolong muda dan ABG pada saat itu juga sudah punya pacar yang bernama Austin. Dalam kehidupan sehari-harinya, April ini ya sama aja dengan gadis-gadis lainnya. Nah, hingga pada suatu hari, pada tanggal 24 Juli 2014, tepatnya kejadian ini pada pukul 18 atau jam 6 sore. April ini berpamitan kepada ibunya untuk pergi jalan-jalan. Ya, sekitar area rumahnya juga. April pergi jalan-jalan tidak sendirian. Dia membawa anjing kesayangannya yang bernama Penny. Tapi selang beberapa waktu, ibunya mulai merasakan firasat yang gak enak dan merasa mulai gelisah karena sudah dihitung udah 2 jam April ini belum pulang ke rumah. Nah, akhirnya si ibu berinisiatif untuk nelpon si April, tapi telepon itu gak diangkat-angkat. Kemudian si ibu juga mengirimkan pesan suara, "April, kamu di mana? Tolong dibales ya." Gitu. Nah, tetap aja gak ada jawaban. Akhirnya ibunya April, si Jennifer ini mulai kalut, benar-benar kalut. Dan dia berusaha menghubungi teman terdekat April, yaitu pacarnya yang bernama Austin. Nah, Austin setelah menerima telepon dari Jennifer, Austin yang tidak paham dengan kondisi yang dialami oleh April, setelah mengangkat telepon dari ibu April, dia melihat HP-nya. Nah, ternyata di HP-nya ada sebuah pesan yang ternyata belum ia buka dan belum dia baca. Si Austin ini membuka pesan tersebut dan ternyata itu pesan dari April yang dikirimkan pada pukul 18.28. Jadi sekitaran 28 menit setelah April meninggalkan rumahnya. Isi pesannya juga sangat misterius. Di pesan itu dituliskan, "Aku hampir diculik." Wow, ngeri ya. Nah, tapi sayang seribu sayang, Austin ini pada saat itu gak segera membuka pesan yang dikirimkan oleh April. Yang bahkan hingga 2 jam kemudian dari pesan itu diterima atau masuk ke HP-nya barulah dia buka. Ya udah telat ya, kelamaan. Akhirnya Austin dan Jennifer, ibunya April, berinisiatif untuk mencari April. Mereka pergi ke lokasi di mana April pamitan untuk pergi jalan-jalan. Namun ya nihil, gak ada yang ditemukan. Gak ada tanda-tanda keberadaan April. Akhirnya ibunya yang sudah mulai frustasi melaporkan kejadian tersebut kepada polisi. Nah, sedangkan di tempat yang lain, di sekitar lokasi di mana April itu jalan-jalan, tampak ada sepasang suami istri yang melewati jalan setapak. Mereka bernama Tuan dan Nyonya Sadach. Nah, saat mereka asik-asiknya jalan, tiba-tiba mereka dikagetkan dengan lompatan seekor anjing yang keluar dari hutan secara tiba-tiba. Anjing itu tiba-tiba menghampiri mereka berdua dan kayak ngajak mereka itu masuk ke hutan dan sedikit memaksa. Nah, Tuan dan Nyonya Sadach ini mulai bertanya-tanya, ada apa ya? Kenapa ada anjing yang sepertinya anjing ini bukan anjing liar? Tiba-tiba keluar dari hutan dan ngajak masuk ke dalam hutan. Ya, tanpa berpikir panjang mereka berdua akhirnya ngikutin kemana arah anjing itu berjalan. Nah, selang beberapa waktu berjalan, ya gak lama, hanya beberapa menit aja mereka jalan, tiba-tiba Penny, si anjing April ini berhenti di suatu tempat. Nah, ternyata tempat itu adalah jurang. Nah, pas di sana suami istri ini mulai kebingungan dan bertanya-tanya apa ya maksudnya. Nah, mereka akhirnya tolak-toleh kanan kiri. Nah, beneran di sana mereka melihat sesosok mayat, tapi mereka gak yakin juga itu mayat apa manekin. Nah, karena mereka masih ragu dan juga takut, mereka akhirnya memutuskan untuk nelpon 911. Ya kira-kira begini, "Halo Pak, ini saya mau lapor. Saya kayaknya nemuin mayat apa manekin ya. Coba deh Bapak cek ke sini. Segera ya, Trims," gitu ya.
Nah, akhirnya tidak lama kemudian segeralah polisi datang ke tempat kejadian. Kemudian benerlah yang tergeletak itu adalah jasad seorang gadis yang bernama April. Nah, kemudian seorang detektif yang bernama Rebecca yang kebetulan pada saat itu ada di lokasi kejadian mengatakan jika April ditemukan dalam keadaan kondisi pakaiannya terkoyak atau robek. Kemudian banyak luka-luka di wajah serta kepalanya dan juga tampak ada bekas baret-baret di wajah dan lehernya karena bekas injakan. Nah, akhirnya polisi pun terus mengembangkan kasus ini dengan menyelidiki lebih lanjut. Pada mulanya polisi mencurigai Austin yang merupakan pacar dari April. Karena pada saat kejadian Austin ini menerima SMS dari April, tapi kok kenapa nggak cepat dibalas atau cepat direspon SMS-nya? Nah, Austin menjawab kalau pada saat itu dia itu sedang keluar bersama dengan temannya untuk ngambil makanan di restoran. Nah, polisi pun tidak percaya begitu saja. Akhirnya, polisi untuk membuktikan ucapan itu melihat rekaman CCTV yang berada di restoran. Ya, alhasil memang benar Austin pergi ke restoran untuk mengambil makanan. Bahkan dari tes poligraf, tes kebohongan juga didapatkan Austin ini memang jujur, tidak berbohong. Sehingga Austin bisa lolos dari kecurigaan polisi atas pembunuhan April. Nah, polisi kemudian terus melanjutkan penyelidikan dengan menelusuri kembali lokasi kejadian. Nah, pada kali ini polisi menggunakan anjing pelacak. Kira-kira mungkin bisa menemukan barang-barang berharga milik April. Nah, akhirnya setelah beberapa waktu dicari, polisi bisa menemukan HP April tapi di jarak yang lumayan jauh, sekitar 1 mil atau sekitaran 1,5 kilometer dari jarak ditemukan jasadnya April. Nah, setelah itu udah ya, dibawalah HP ini. Kemudian dilihat-lihat isinya. Nah, di situ ternyata polisi menemukan ada sebuah aplikasi yang mana itu adalah aplikasi kebugaran yang bisa melacak gerakan dan kecepatan April pada saat kejadian. Nah, di mana pada saat catatan tersebut didapatkan pada pukul 6 sore saat April meninggalkan rumahnya, April ini berjalan dengan kecepatan normal yaitu 4 mph, mil per jam. Nah, kemudian pada pukul 18.20 kecepatan jalannya April mulai meningkat hingga 15 menit kemudian yaitu pada pukul 18.35 kondisinya sepertinya April mulai panik dan juga ditemukan kalau April ini melakukan sebuah perlawanan tapi ya ujung-ujungnya berhasil dikalahkan. Nah, ini pas banget dengan kejadian di mana Austin itu menerima pesan teks dari April pada pukul 18.28. Akhirnya sedikit demi sedikit bukti mulai terkumpul. Tapi kasus belum ada bukti yang nyata, yang konkret, yang jelas tentang pelaku pembunuhannya. Di mana pada penyelidikan kasus April ini bahkan telah melibatkan lebih dari 100 orang polisi. Nah, akhirnya berkat kesabaran, polisi bisa menemukan 3 saksi kunci atau saksi mata pada saat kejadian. Nah, pada saat diinterogasi, saksi pertama ini mengatakan kalau saya itu Pak, waktu itu ngelihat ada laki-laki yang sedang marah-marah dan dia posisinya duduk di atas sepeda motor yang kayaknya berwarna putih biru. Nah, kemudian saksi kedua ini mengatakan kalau saya Pak ngelihat April itu kayaknya sedang bertengkar dengan seorang cowok. Tapi waktu itu saya nggak punya pikiran apa-apa, nggak curiga apa-apa. Karena kayaknya April ini nggak dalam kondisi bahaya. Nah, itu menurut kesaksian dari saksi kedua. Nah, beda ya kalau di negara kita pas ada orang yang tengkar gitu, ibu-ibu pasti akan siap untuk berangkat dan membela kebenaran. Nah, kemudian saksi yang ketiga, yang terakhir. Saksi ini mengatakan, nah kalau saya Pak sempat memang melihat ada sepeda motor yang parkir di situ. Juga ada laki-laki yang posisinya berdiri di semak-semak. Saya juga sempat tatap-tatapan dengan laki-laki itu. Dan menurut saya nih Pak, kayaknya dia merasa kalau kayak ketangkap basah habis melakukan sesuatu. Nah, tapi saya nggak berpikir panjang, nggak curiga. Nah, kemudian dari saksi yang ketiga ini, akhirnya polisi bisa membuat sketsa wajah pria misterius tersebut dan kemudian poster wajah itu disebarlah di koran-koran dan di media. Kemudian beralih ke bukti-bukti yang lain, yaitu rekaman bukti CCTV di jalan.
didapatkan dari bukti CCTV bahwa ada pengendara sepeda motor yang tertangkap kamera pada pukul 18.49. Tapi sayangnya wajah dari pengendara itu benar-benar gak kelihatan karena ketutupan helm. Ya udah buntu lagi deh hasilnya. Nah, tapi polisi tetap menggali hingga pada sebuah kejadian yang benar-benar banget kebetulan. Gak ada sama sekali niat dan rencana. Nah, kejadiannya adalah salah seorang polisi penyidik yang bernama Raymond Pechman itu sedang dalam perjalanan pulang ke rumahnya. Tiba-tiba pas di jalan, dia itu gak sengaja lihat ada sepeda motor parkir di jalan masuk area rumahnya. Nah, warnanya pun seperti yang dicari, warna putih dan biru. Ya kalau di Amerika ya sepeda motor kan dikit, jadi ada apa-apa gampang ketahuan. Beda dengan kalau kita di sini, pas kayak misalnya kita mau pinjam sepeda, oh ya ini dikasih kuncinya, cari sendiri ya Mio warna merah. Nah pas ke parkiran, ya tara, kebanyakan sepeda motornya adalah Mio warna merah. Alhasil kita nyobain deh satu-satu kuncinya dimasukkan ya. Nah kemudian kembali ke kasus, Pak Pechman kemudian memfoto sepeda itu dan ditunjukkan fotonya kepada teman-temannya. Polisi penyidik akhirnya datang ke rumah pemilik sepeda tersebut. Nah, pemilik rumah saat ditanyai mengatakan kalau sepeda itu adalah sepedanya temennya yang bernama James Van Callis yang tinggalnya bukan di sana tetapi tinggal 40 mil di luar kota. Nah, Pak Pechman yang memang penyidik dan getol dalam kasus ini, dia meluncur selama 1 jam menuju tempat tinggal James. Nah, sampainya di rumah James tampak santai-santai aja, tenang-tenang aja, kayak nggak ada apa-apa. Nah, dia juga bersikap kooperatif dengan menjawab semua pertanyaan dari Pak Pechman. Nah, James juga menerangkan kalau dia memang pergi ke Armada untuk mengunjungi saudaranya di sana. Nah, ia pada saat itu sampai di Armada pukul 6 sore, tapi langsung pulang pada pukul 8 malam. Nah, kemudian Pak Pechman tanya lagi, pada saat itu kamu pakai sepatu apa, James? Nah, saya pakai sepatu Keds ini, Pak, sambil nunjukin sepatunya. Nah, ternyata setelah ditunjukkan, sepatu yang ditunjukkan James ini punya pola yang tidak cocok dengan yang ada di TKP. Tapi yang namanya insting polisi agak susah untuk dikelabui. Pak Pechman ternyata masih punya kecurigaan pada James. Nah, hingga akhirnya keesokan harinya, Pak Pechman ini kembali lagi ke rumah James. Nah, pada saat itu perlakuan James kepada Pak Pechman sudah berubah 180 derajat. James yang pada hari sebelumnya itu ramah dan kooperatif, nah saat ini udah mulai gak kooperatif lagi. Nah, kejadian ini semakin menambah kecurigaan dari Pak Pechman. Apalagi ketika Pak Pechman melihat sketsa wajah. Setelah dilihat-lihat, kok kayaknya ini agak mirip ya. Tapi ya belum yakin. Nah, kemudian dari kumpulan bukti-bukti kecil itu, akhirnya cukuplah untuk dibuat dasar menggeledah rumah James. Nah, akhirnya polisi pun bergerak untuk menggeledah rumah James. Nah, pada saat digeledah, polisi gak menemukan sama sekali barang-barang yang mencurigakan yang berkaitan dengan kematian April. Nah, beruntungnya polisi tidak pulang dengan tangan kosong. Polisi menemukan di sana ada barang bukti kriminal lain, yaitu ada tanaman ganja. Sehingga James berhasil kemudian ditangkap, tapi dengan tuduhan yang berbeda, yaitu tuduhan tentang narkoba. Nah, kemudian saat James sudah berada di dalam penjara, tiba-tiba muncul seorang wanita yang bernama Crystal Stadler, yang dia mengaku sebagai pacarnya James. Crystal ini mengaku kepada polisi kalau dia itu disandra oleh James dan juga sering menerima perlakuan keras dan kasar dari James. Nah, Crystal juga memberikan kesaksian. Dia mengatakan pada polisi kejadiannya pada saat pagi hari dia bangun tidur. Nah, ia sempat melihat James ini membersihkan sepatu. Nah, pada saat dia tanya, James mengatakan kalau sepatunya kotor karena kecipratan minyak. Nah, James pada saat itu juga menyampaikan atau curhat lah ya ke Crystal kalau dia sedang galau dan minta supaya Crystal itu nemenin dia. Nah, Crystal pada saat itu ya polos-polos aja, nggak tahu apa-apa, ya nggak curiga. Nah, barulah Crystal ini mulai curiga saat polisi ke rumah mereka dan mulai menyadari kalau ada hal yang salah. Nah, Crystal juga mengatakan kalau James itu telah berbohong pada polisi, di mana pada saat itu James menunjukkan sepatu Keds. Karena yang sebenarnya adalah bukan sepatu itu yang dia pakai pergi ke Armada, tapi sepatu yang dia pakai adalah sepatu Air Jordan yang warnanya hitam putih. Buktinya juga ada kok Pak di FB.
Nah, dari pernyataan Kristal ini, polisi akhirnya sekali lagi menggeledah rumah James. Tapi nihil, sepatu Air Jordan yang dimaksud udah nggak ada. Nah, sehingga polisi mencoba menguji menggunakan sepatu Air Jordan yang lain. Nah, setelah dilihat hasilnya, ya betul. Hasilnya betul-betul sama persis dengan yang ada di TKP dan yang berbekas di wajah April. Dari bukti-bukti ini, akhirnya polisi punya cukup bukti untuk menangkap James Van Callis. Akhirnya James diadili pada Januari 2016 atau setelah 2 tahun kejadian. Nah, pada saat di persidangan, Jennifer, ibu April, benar-benar gak habis pikir dan terkejut. Si James ini di pengadilan masih bisa menyeringai dan ketawa-ketawa biasa. Nah, di pengadilan itu juga, James dan pengacaranya menolak semua tuduhan-tuduhan yang didakwakan kepadanya. Dengan alasan gak ada bukti konkret di lokasi TKP. Ya, kayak misalnya DNA atau sidik jari, itu gak ada. Nah, akhirnya sidang berlangsung lama, berlangsung alot, hingga akhirnya pengadilan tetap memutuskan jika James Van Callis bersalah dan dihukum penjara seumur hidup. Nah, akhirnya Ibu Jennifer dengan putusan tersebut bisa bernafas lega dan melanjutkan kehidupannya dan bisa mengikhlaskan kepergiannya April. Ya, itulah dia kisah kita kali ini. Yang uniknya dari kisah ini adalah bagaimana kesetiaan anjing pada pemiliknya. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton video ini. See you lagi next time di next video. Assalamualaikum, bye.